Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RR Taulan dari Ramelan dengan NIM 20075100 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Supervisi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif sehingga memperoleh hasil yang baik. Supervisi merupakan bantuan dari pemimpin sekolah yang diberikan dengan maksud untuk perkembangan kepemimpinan dan keprofesionalan guru-guru serta pegawai dan staf sekolah lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik, tetapi pengawasan terhadap fisik material juga. Dan supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, dan lainnya. Pada penerapannya atau pelaksanaannya, supervisi tidak hanya mengawasi guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya, tetapi juga mengawasi apakah pekerjaan yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, serta memberikan solusi dan mencari cara secara bersama-sama untuk memperbaiki pekerjaan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru, dan juga memberikan dan meningkatkan motivasi guru serta meningkatkan kinerjanya dalam pembentukan pribadi anak secara maksimal. Jika dilihat dari fungsi utamanya, supervisi ini ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas agar sasaran supervisi terlaksana dalam peningkatan kinerja secara efektif. Maka dalam hal ini, kemampuan guru perlu ditingkatkan. Kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama ada prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini mengandung ciri-ciri yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif. Data objektif ini diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan untuk belajar mengajar. Kemudian prinsipnya yaitu untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Dan prinsip yang terakhirnya yaitu ada setiap kegiatan supervisi harus dilaksanakan secara sistematis terencana agar kegiatan itu terarah. Adapun prinsip demokratis yaitu servis dan bantuan yang diberikan pada guru harus berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis dalam hal ini mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahannya. Kemudian ada prinsip yang berikutnya yaitu prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi itu adalah sharing of idea, sharing of experience, yang artinya memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan prinsip berikutnya ada prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas jika supervisi ini
mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan atau terlalu menekan. Supervisi juga berfungsi membantu, memberi, dan mengajak. Dapat dilihat dari fungsinya itu, tampak jelas peranan supervisi. Sebagai seorang supervisor itu dapat berperan sebagai koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, dan sebagai evaluator. Yang dimaksud dengan koordinator di sini adalah untuk mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Sebagai konsultan, artinya yaitu bahwa ia dapat memberikan bantuan, yaitu bersama untuk mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun kelompok. Kemudian ada perannya lagi sebagai pemimpin kelompok, yaitu seorang supervisor harus dapat memimpin sejumlah staf guru dan mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Adapun peran yang terakhir yaitu sebagai evaluator, artinya ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Sekian, itulah hasil presentasi saya mengenai mengenai konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Saya akhiri, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.